Setelah Xiaoyan dan juga Lin Yan memulai perjalanan mereka menuju kota Pil, Xiaoyan pun memanfaatkan waktunya untuk mempelajari teknik penciptaan api yang berasal dari lembah Moyan. Tentu saja butuh usaha serta waktu lama jika ingin menguasainya, mengingat teknik ini merupakan salah satu teknik Do tingkat tinggi yang telah disempurnakan oleh iblis hantu. Menurut apa yang tercatat di dalam gulungan tersebut, keterampilan ini membutuhkan 3 jenis api binatang buas yang berbeda. Proses selanjutnya, seseorang harus menyerap ketiga jenis api itu dan menyempurnakannya berulang kali dengan energi Doqi sampai mencapai batas maksimal. Jika tahap ini berhasil diselesaikan dan ketiga api telah menyatu dengan sempurna, barulah bibit api akan tercipta. Tentu saja bibit api baru tersebut masih belum bisa digunakan untuk mendukung pembentukan teknik pembantaian api lotus milik Xiaoyan. Oleh karenanya, Xiaoyan masih harus mencari api binatang buas sebanyak mungkin dan memperkuat bibit api tersebut. Jika dilihat dari teorinya, hal ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya hanya segelintir orang yang mampu menyelesaikan semua tahapan tersebut. Terlebih selama proses ini berlangsung, seseorang harus mengerahkan energi spiritual yang sangat besar dan tidak boleh sampai lengah sedikit pun. Jika sampai terjadi kesalahan, hal itu akan mengakibatkan luka dalam yang cukup serius. Beruntung api binatang buas tidak begitu langka dan bisa ditemukan di berbagai tempat lelang, sehingga Xiaoyan tidak perlu cemas untuk mencari pasokan api ke depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas mengeluarkan 3 jenis api yang dia dapatkan dari pelelangan sebelumnya dan berniat untuk segera memulai tahap pertama dari teknik penciptaan api. Bagi orang biasa, proses ini mungkin akan menyebabkan rasa takut yang cukup besar. Namun di hadapan Xiaoyan yang memiliki 3 api surgawi, tingkat keganasan dari nyala api setingkat ini bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan. Begitu ketiga api binatang buas itu memasuki tubuh Xiaoyan, api hijau giok pun seketika menyebar dan langsung membungkus ketiga api tersebut. Dengan adanya perlindungan api surgawi, Xiaoyan tidak perlu khawatir akan terkena serangan yang ditimbulkan oleh api binatang buas itu. Selama proses penyempurnaan ini berlangsung, Xiaoyan perlahan menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mempelajari setiap nyala api secara mendetail. Singkat cerita, 20 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai proses penyempurnaan tersebut. Lin Yan yang melihat Xiaoyan tenggelam dalam pelatihannya pun hanya bisa menghela nafas tak berdaya sembari mengendalikan kemudi kapal. Tak berselang lama, Xiaoyan pun akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan. 3 nyala api seukuran jempol pun tampak melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Setelah penyempurnaan tanpa henti selama 20 hari, tidak diragukan lagi ketiga api binatang buas tersebut telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun begitu, Xiaoyan masih harus menyelesaikan tahap akhir, yaitu penggabungan nyala api. Selama benih api berhasil terbentuk, Xiaoyan hanya perlu memperkuatnya hingga tumbuh menjadi life transforming flame yang dibutuhkan untuk menciptakan pembantaian api lotus. Setelah mengatur nafas dan memfokuskan pikirannya, Xiaoyan pun perlahan mulai menyatukan ketiga jenis api yang sudah dia sempurnakan. Dalam sekejap, ketiga api tersebut pun bertabrakan satu sama lain hingga menimbulkan gelombang ledakan yang cukup kuat. Namun jika dibandingkan dengan proses penyatuan api surgawi yang biasa dilakukan oleh Xiaoyan, hal ini masih tidak terlalu sulit untuk dikuasai. Meskipun begitu, kekuatan spiritual yang dibutuhkan selama proses ini berlangsung sangatlah besar. Jika hal ini dilakukan oleh orang biasa dan bukan seorang alkemis, kemungkinan mereka akan memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara itu, Lin Yan yang duduk di bagian depan kapal pun terus mengawasi Xiaoyan dari kejauhan. Menurut pengamatan Lin Yan, kemungkinan hanya tersisa 1 hari lagi sebelum mereka mencapai ujung portal. Begitu kapal melewati pintu keluar, riak energi akan muncul dan menyebabkan Doqi di dalam tubuh seseorang menjadi liar. Jika pada saat itu Xiaoyan masih belum juga terbangun, maka Lin Yan hanya bisa membangunkannya secara paksa demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Singkat cerita, 1 hari pun telah berlalu dan kini Xiaoyan masih terlelap dalam pelatihannya. Lin Yan yang merasa khawatir pun akhirnya mendekat dan berniat untuk membangunkan Xiaoyan. Namun tepat sebelum tangan Lin Yan menyentuh tubuhnya, mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Sesaat kemudian, sebuah gumpalan api berwarna putih pucat pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Nyala api ini adalah hasil penggabungan dari 3 api binatang buas yang telah disempurnakan sebelumnya. Sambil tersenyum puas, Xiaoyan lantas menyimpan benih api tersebut dan bersiap untuk memasuki wilayah tengah Central Plains. Tak berselang lama, gerbang teleportasi pun akhirnya terlihat. Begitu kapal yang dikendarai Xiaoyan dan juga Lin Yan meluncur keluar, pemandangan kota yang sangat indah pun seketika menutupi penglihatan mereka berdua. Di situ Lin Yan lantas memberitahu kalau mereka baru memasuki wilayah tengah dan masih membutuhkan waktu sekitar 7 hari jika ingin mencapai kota Pil. Tentu saja mereka masih harus melewati beberapa lubang cacing jarak pendek dalam perjalanan ini.
Lin Yan juga menjelaskan kalau sebagian besar fraksi teratas mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Dan tempat yang sedang mereka datangi ini termasuk wilayah kekuasaan dari dua fraksi besar yaitu Sun Valley dan juga Burning Flame Valley. Xiaoyan pun cukup terkejut ketika mendengar hal ini. Tidak disangka dia akan menemukan lokasi keberadaan markas dari Burning Flame Valley. Bagaimanapun teknik perubahan 3 api misterius yang diajarkan oleh Yalo berasal dari fraksi tersebut. Jika dilihat dari peringkatnya, kekuatan Sun Valley dan juga Burning Flame Valley jelas berada di atas pavilion Fenglai dan 3 pavilion lainnya. Selain memiliki pondasi yang sangat kuat, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau terdapat api surgawi 9 naga petir di dalam markas Burning Flame Valley. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mendengar hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki semacam api surgawi, mustahil bagi Xiaoyan jika ingin melakukan sesuatu. Bahkan jika Xiaoyan berhasil mendapatkan api surgawi 9 naga petir sekalipun, dia kemungkinan tidak akan bisa menghancurkan segel tingkat tinggi yang telah dipasang pada api surgawi tersebut. Bukannya mendapat keuntungan, pada akhirnya Xiaoyan hanya akan menyinggung fraksi besar yang jauh lebih kuat dari pavilion Fenglai. Walaupun sangat mustahil untuk mencuri api surgawi 9 naga petir, tetapi Xiaoyan masih sangat tertarik dengan Burning Flame Valley. Bagaimanapun bagi seseorang yang memiliki api surgawi lebih dari satu seperti Xiaoyan, teknik 3 perubahan api misterius sangatlah membantu. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk melatih 2 perubahan lainnya, kekuatan bertarung Xiaoyan pasti akan sangat meningkat. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas menyapu pandangannya ke arah Lin Yan dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan menuju kota di mana Liu Qing berada. Dalam sekejap, sepasang sayap doki pun membentang di punggung Lin Yan, tubuhnya seketika bergerak dan melesat ke langit. Seorang ahli dohuang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi keberadaannya sudah termasuk sebagai ahli tingkat tinggi. Oleh sebab itu, banyak tatapan iri dilemparkan ketika para ahli yang ada di depan portal melihat Lin Yan terbang ke langit. Sementara semua orang dipenuhi tatapan iri, kaki Xiaoyan pun perlahan menginjak udara kosong dan menyusul Lin Yan. Setelah itu keduanya pun berubah menjadi cahaya kilat dan menghilang dari pandangan semua orang. Penampilan Xiaoyan itu jelas membuat syok di hati semua orang seketika melonjak. Mereka sungguh tak percaya pemuda berusia 20 tahunan itu ternyata adalah seorang elit Douzong. Bahkan di dataran tengah, ahli setingkat ini sangat dihormati dan diakui kekuatannya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan dan juga Lin Yan terus meningkatkan kecepatan mereka menuju kota tempat di mana Liu Qing tinggal. Kota ini bernama Tianhuang dan memiliki portal teleportasi yang terhubung langsung ke wilayah kota Pil. Di dalam kota ini terdapat 2 klan besar yang paling berkuasa, yaitu klan Liu yang dipimpin oleh Liu Qing dan kedua adalah klan Cheng. Akan tetapi kedua klan tersebut masih belum memiliki kualifikasi untuk menciptakan sebuah jalur teleportasi seperti halnya lubang cacing. Dan portal teleportasi di kota Tianhuang sendiri merupakan properti yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Bisa dibilang klan Liu dan juga klan Cheng merupakan klan bawahan Burning Flame Valley yang dipercaya untuk mengelola kota Tianhuang. Selama bertahun-tahun, hak kelola dari portal teleportasi diserahkan kepada kedua klan tersebut secara bergantian. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 hari, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun akhirnya bisa melihat garis besar kota Tianhuang dari kejauhan. Selama memasuki wilayah ini, Xiaoyan tentu tidak boleh menunjukkan apalagi sampai mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius. Jika salah satu anggota Burning Flame Valley mengetahui kalau Xiaoyan memiliki teknik rahasia mereka, hal ini jelas akan mengundang masalah serius. Di samping itu, menurut informasi yang Lin Yan dapatkan, hak kelola portal teleportasi kota Tianhuang saat ini seharusnya jatuh ke tangan klan Liu. Dengan begitu, pertemuan mereka dengan Liu Qing akan menjadi jauh lebih mudah. Di masa lalu, Liu Qing berhasil menduduki peringkat 3 besar dalam daftar kuat Akademi Jianan. Bahkan Xiaoyan sendiri sampai mengakui kekuatannya. Oleh karenanya, Xiaoyan sangat antusias dan penasaran level apakah yang telah dia capai setelah berpisah selama bertahun-tahun. Begitu melewati gerbang kota, Xiaoyan benar-benar dibuat kagum dengan lalu lintas manusia yang sangat padat. Tingkat keramaian semacam ini jelas melebihi kota-kota makmur yang ada di wilayah Black Corner. Karena sudah cukup mengenal kota Tianhuang, Lin Yan lalu memimpin Xiaoyan menuju kediaman klan Liu. Namun di sepanjang jalan mereka melihat ada begitu banyak pasukan bersenjata lengkap di dalam kota tersebut. Hal ini secara alami membuat Lin Yan merasa ada sesuatu yang salah. Sesaat kemudian dia lantas menghentikan salah seorang pria dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota Tianhuang. Pria itu pun lantas memberitahu kalau saat ini anggota klan Liu dan juga klan Cheng sedang berkumpul di tengah kota untuk bersaing mendapatkan hak kelola portal teleportasi. Semua penduduk kota telah berlarian ke tempat itu untuk menonton pertunjukan tersebut. Setelah mendengar hal ini, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun bergegas menuju area tengah kota.
Tampaknya ada cukup banyak masalah yang harus diatasi Liu Qing begitu dia menduduki posisi ketua klan. Sementara itu di area terbuka tengah kota terlihat ada dua kelompok ahli yang sedang berhadapan dan siap untuk bertarung satu sama lain. Kedua kelompok ini tidak lain adalah klan Liu dan juga klan Cheng. Para warga yang menonton pun hanya bisa mengamati dari kejauhan dan sangat penasaran siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Sesaat kemudian seorang pemuda berwajah tegas yang tidak bukan adalah Liu Qing pun tampak menunjukkan amarah di wajahnya dan mengatakan, "Chen Yao, menurut aturan hak pengelolaan tahun ini masih menjadi milik klan Liu. Kau harus bisa menjelaskan maksud dari tindakanmu ini." Tidak hanya Liu Qing, beberapa tetua dari klan Liu juga hadir termasuk Liu Fei yang pernah terlibat konflik dengan Xiaoyan ketika masih berada di Akademi Jianan. Tak berselang lama sang ketua klan Cheng yang bernama Chen Yao itu pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Sebagai generasi yang jauh lebih muda dariku, kau seharusnya berbicara dengan cara yang jauh lebih sopan." Tepat ketika Liu Qing berniat membalas ucapan tersebut, seorang lelaki tua pun tiba-tiba muncul dan membuat suasana menjadi hening. Tatapan semua orang pun seketika tertuju padanya. Sosok ini ternyata adalah tetua Chihuo yang berasal dari Burning Flame Valley. Liu Qing dan anggota klan Liu lainnya pun segera menangkupkan kedua tangan mereka dan bertanya dengan nada sopan, "Tetua Chihuo, bolehkah aku tahu alasan dari tatanan baru ini? Menurut peraturan lama, seharusnya hak kelola portal teleportasi tahun ini masih menjadi milik klan Liu." Tetua Chihuo pun menjelaskan kalau tetua Burning Flame Valley telah memberikan perintah untuk mencari beberapa alkemis tingkat tinggi dan membantunya memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, setiap klan yang berhasil menemukan alkemis tingkat tinggi akan diberikan hak kelola portal teleportasi selama 3 tahun penuh. Saat ini klan Cheng sudah menemukan seorang alkemis tingkat 6 bernama Zheng Xiu yang kemampuannya telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu bisa menemukan kandidat yang lebih kuat untuk dibawa ke markas Burning Flame Valley, maka hak kelola portal teleportasi akan diberikan kepada mereka. Ekspresi Liu Qing pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Meskipun klan Liu memiliki beberapa alkemis, namun yang terbaik di antara mereka hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Karena masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba, Liu Qing pun meminta tetua Chihuo agar memberikannya sedikit waktu. Dalam beberapa hari ke depan dia berjanji akan menemukan seorang alkemis tingkat 6. Tetua Chihuo pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau perintah dari sang ketua lembah tidak bisa ditunda. Jika hari ini klan Liu gagal mengundang alkemis tingkat 6 ke atas, maka hak pengelolaan akan diserahkan kepada klan Cheng. Keputusan tersebut jelas membuat Liu Qing berpikir keras di mana dia bisa menemukan alkemis tingkat 6 dalam kurun waktu sesingkat ini. Bagaimanapun portal teleportasi sangat berperan penting dalam pembangunan serta perluasan klan mereka. Jika sumber penghasilan ini sampai dicabut, klan Liu pasti akan mengalami krisis yang sangat berat. Namun karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Liu Qing pun hanya bisa menyerah dan melupakan masalah ini. Dengan berat hati dia lantas melambaikan tangannya dan memerintahkan seluruh anggota klan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tepat ketika Liu Qing akan pergi, Lin Yan pun tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Sambil tertawa dia lalu mengatakan, "Ini bukanlah sikap Liu Qing yang aku kenal. Apakah kau benar-benar akan menyerah dengan cara seperti ini?" Kemunculan Lin Yan ini jelas membuat Liu Qing cukup terkejut sekaligus merasa senang. Namun yang dia butuhkan sekarang adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karenanya Liu Qing tetap merasa sedih mengingat kedatangan Lin Yan sama sekali tak akan merubah keadaan sedikit pun. Melihat ekspresi di wajah Liu Qing, Lin Yan pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Cakrawala dan mengatakan, "Aku mungkin memang tidak bisa membantumu, tetapi aku yakin orang yang datang bersamaku kali ini pasti dapat membantumu." Setelah kata-kata ini terdengar, tatapan Liu Qing dan yang lainnya pun seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana ada seorang pemuda berjubah hitam yang berjalan di udara kosong sebelum akhirnya mendarat. Sesaat kemudian Douzong muda itu pun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Liu Qing, sudah beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Aku ingin tahu apakah kondisimu baik-baik saja." Suara familiar itu sontak membuat Liu Qing tertegun dan menyadari kalau sosok Douzong muda yang mengejutkan semua orang itu ternyata adalah Xiaoyan, sang pahlawan sejati Akademi Jianan. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 105 part 2-nya.